Manalah Sabah dan Sarawak ini mau di bawah kendali Indonesia. Berpikir secara logik saja, warga Indonesia yang datang ke Malaysia itu pun ada sanggup memalsukan kad pengenalan warga Malaysia. Pernyataan bahwa wilayah Sabah dan Sarawak Malaysia sedang mempertimbangkan untuk mengajukan diri sebagai provinsi yang baru di Indonesia. Hidup perempuan yang terus melawan. Di sana, di negeri Konoha, pendusta dipuja. Oh hai, oh halo, hai semuanya, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, semangat yang pastinya, dan dilancarkan segala aktivitasnya hari ini dan kedepannya ya, amin. Oke teman-teman, di video kali ini ada seorang pemuda Malaysia ini menjawab komentar daripada netizen Konoha yang berkomentar seperti ini. Katanya aman di bawah kendali Indonesia. Sari lihat lah ya kan video sebelumnya itu berkaitan dengan Sabah dan juga Sarawak. Nah, memang Sari lihat kan ada beberapa konten hoax daripada Indonesia itu yang mengatakan macam-macam lah ya. Sabah dan juga Sarawak itu tentang katanya mau bergabung ke Indonesia disebabkan IKN Ibu Kota Nusantara itu kan sudah mau berpindah ke Kalimantan. Katanya gitu ya supaya bergabunglah gitu dengan Indonesia, supaya dikatakan lah ya berita-berita hoax itu Malaysia bagian Sabah dan juga Sarawak akan bergabung secepatnya. Tak tahulah Sari statement dari mana dia dapat ini ataupun andaian saja ya teman-teman. Oke, kita dengarkan langsung bagaimana tanggapannya ya teman-teman. Oke, kita tonton videonya dulu seperti apa. Cuma Manalah Sabah dan Sarawak ini mau di bawah kendali Indonesia. Berpikir secara logik saja, warga Indonesia yang datang ke Malaysia itu pun ada sanggup memalsukan kad pengenalan warga Malaysia. Itu membuktikan bahwa warga Indonesia saja mau keluar dari Indonesia. betul. Kami Sabah dan Sarawak mana mungkin mau di bawah kendali Indonesia. Dah jelas-jelas ringgit itu lebih tinggi daripada Indonesia. Dah terjun ke bawah lagi, di bawah kendali uang rupiah yang rendah daripada ringgit Malaysia. Kami sebagai warga Sarawak Sabah mau saja kalau di bawah kendali Brunei, di bawah kendali Singapura, kan itu dolar. Tetapi Sabah dan Sarawak ini sudah bergabung bentuk Malaysia. Kami bersyukur sebab negara kami pun membangun. Untuk dikatakan maju, Menuju ya. belum boleh dikatakan maju sepenuhnya. Banyak lagi yang harus dimajukan. Tetapi untuk dikatakan negara membangun maju, itu betul. Dalam politik internasional terutama di kawasan Asia Tenggara, perubahan besar seperti pemindahan ibu kota suatu negara dapat menciptakan dampak yang luas dan mendalam. Kabar mengenai pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur yang akan menjadi Nusantara telah menciptakan polemik baru dengan potensi dampak yang lebih dari sekadar perubahan geografis. Salah satu reaksi mengejutkan adalah pernyataan bahwa wilayah Sabah dan Sarawak Malaysia sedang mempertimbangkan untuk mengajukan diri sebagai provinsi yang baru di Indonesia. Dari mana ini? Ini tahu adalah dia nih? perkembangan yang menarik dan kompleks Saja yang cuy. mencerminkan dinamika politik dan sejarah panjang di kawasan ini. Pertama-tama, perlu dicatat bahwa Sabah dan Sarawak telah lama menjadi bagian integral dari Malaysia, namun sejarah mereka juga penuh dengan kontroversi dan ketidaksetaraan. Wilayah-wilayah ini memiliki budaya, bahasa dan identitas yang berbeda dari semenanjung Malaysia, dan dalam beberapa aspek mereka telah merasa kurang diperhatikan dan diskriminasi
pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur tampaknya telah menciptakan ketidakpuasan di antara penduduk Sabah dan Sarawak. Mereka mungkin melihat perubahan besar ini sebagai peluang untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang lebih besar atas atau merasa lebih berhubungan dengan Kalimantan Timur daripada dengan Semenanjung Malaysia. Ini menciptakan pertanyaan yang kompleks tentang identitas dan kemerdekaan wilayah-wilayah ini. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menjalankan kebijakannya telah menanggapi perkembangan ini dengan bijaksana. Dia mengakui bahwa ketimpangan kesetaraan yang terjadi di Malaysia, terutama terkait dengan Sabah dan Sarawak, adalah masalah yang serius. Ini mencerminkan Masalah komitmen serius. Indonesia untuk mendukung kesetaraan antara negara-negara di kawasan ini dan menghormati hak-hak rakyat Sabah dan Kita pun Sarawak. seluruh Indonesia Namun, pun Jokowi belum juga lagi menegaskan setara, ya. bahwa Indonesia tidak akan menekankan warga Malaysia yang ingin pindah ke negaraan. Ini adalah mau langkah yang pindah penting ke untuk warga menjaga negaraan. hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia dan mencegah konflik yang lebih besar. Sebagai negara-negara tetangga, kerjasama antara Indonesia dan Malaysia memiliki dampak besar pada stabilitas dan kemakmuran kawasan ini. Oke teman-teman, nah ini statement dari mana lah ini ya. Lagi-lagi nih berita hoax menyebar dan kepada netizen-netizen yang IQ-nya itu tidak sampai, jadi menerima bulat-bulat mentah-mentah apa yang disajikan oleh berita-berita hoax seperti ini. Oke, kita juga kita cakap fakta lah ya, di Indonesia pun masih banyak juga yang perlu diperhatikan kan. Tak payah menyangkut negara orang lah kan. Di Indonesia sana pun Sari tahu pun masih banyak dikan oleh pemerintah ya, apalagi daerah pelosok-pelosok itu ya, dekat daerah Papua. Di sana pun masih banyak lagi perlu perhatian daripada pemerintah ya teman-teman. Oke, kita benahi diri kita sendiri seumpamanya seperti itu ya, daripada kita sibuk dengan tepi kain orang lain. Contohnya menyibuki Sabah Sarawak lagi ya kan, sampai mengatakan ya tentang akan berpindah, akan bergabung lagi. Padahal IKN Ibu Kota Nusantara pun belum siap sepenuhnya ya. Masih dalam proses pembangunan lagi. Nah, masih banyak juga yang Sari lihat ya, hampir dikatakan juga mau mangkrak ya, ataupun kurang jalan lah pembangunannya seperti itu. Nanti kita tengok dulu videonya seperti apa ya teman. Sekarang IKN mangkrak, Jokowi nggak mau disalahin, cuci tangan dia. Ada BBB jangan tanya ya, saya, itu kan katanya. urusan pemerintah. Saya jangan ditarik-tarik. Gimana sih lu? Emang selalu begitu template-nya dari dulu. Kalau ditanyain nggak pernah jawab, lempar-lempar aja jawabannya. Ya, sebelum gua lanjut nih, lu pada pemuja Jokowi, jangan pada ngelak dah, udah nggak bisa. Pemujanya bilang gini, tuh lihat IKN, gara-gara Pak Jokowi, mantep kan? Keren. Mana? Mangkrak, dana di stop, gak punya duit lagi, pekerja pada dipulangin. Mana ASN yang katanya mau dipindah ke situ? Jokowi tipu rakyat se-Indonesia, ratusan investor IKN ternyata palsu. Guys, proyek Kok ada IKN yang palsu? jadi warisannya Jokowi terancam mangkrak karena anggaran negara yang terbatas. Bahkan, akhirnya muncul isu juga kalau bisa jadi ungkapan Jokowi ada ratusan investor yang masuk itu cuma tipu-tipu aja biar rakyat senang. Soalnya guys, kalau emang beneran ada ratusan investor yang masuk, nggak mungkin proyek IKN bakal dihentikan karena itu akan rugiin banyak pihak. Apalagi, kemarin rame banget statement aguan salah satu investor IKN yang diminta Jokowi buat investasi demi jaga martabatnya sebagai presiden. Menurut kalian, emang Jokowi beneran tipu-tipu ya guys tentang investor yang masuk? Apa ini cuma buat jatuhin Jokowi? IKN fix mangkrak. Prabowo blokir anggaran pembangunan IKN karena proyek Jokowi nggak guna buat rakyat. Guys, dari kemarin sikap Prabowo ke IKN masih belum jelas. Tapi, akhirnya ada kabar kalau Prabowo tuh blokir anggaran pembangunan IKN. Hal ini dijelasin sama Menteri Pekerjaan Umum yaitu Dodi Sampai mau Hamdono. dihentikan Dia ya? bilang, penghentian anggaran buat IKN ini ngikutin kebijakan Prabowo yang pengen ada efisiensi anggaran. Nah, kalau bagi Rocky Gerung, emang harusnya tuh kayak gini, stop aja pembangunan IKN. Karena proyek warisan Jokowi itu nggak guna buat rakyat, nggak ngasih dampak positif. Rocky juga kasih saran buat Prabowo agar lebih fokus ke program ketahanan nasional, kayak makan bergizi, swasembada pangan, dan energi. Kalau kalian lebih setuju proyek IKN di stop atau IKN kehabisan anggaran? Kok bisa proyek segede ini malah mandek? Katanya mandek kota itu masa depan, maksudnya tapi sekarang Pak anggaran Jalan diblokir. itu ya. Investor ragu, petinggi pada mundur. Ini proyek serius atau cuman wacana? Banyak Jadi DPR bilang investor anggaran itu IKN dianggap nggak mendesak, makanya nggak diblokir. jadi Padahal sebelumnya pemerintah semangat banget bangun ini. Terus investor juga mulai mikir 2 kali buat masuk. Udah gitu, petinggi otorita IKN pada cabut satu persatu. Ini proyek bakal lanjut atau malah jadi kota hantu? Menurut lu, harusnya IKN tetap dibangun atau lebih baik dibatalkan aja?
Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Katanya dikabarkan IKN itu akan mangkrak. Mangkrak itu di stop pembangunannya, dikabarkan seperti itu. Nah, Sari lihat banyak sekali media-media pernyataan langsung daripada pejabat-pejabat dan juga berita-berita daripada TV nasional itu mengabarkan seperti itu. Sari rasa tak mungkin juga lah ya warga negara Malaysia ataupun tadi katanya wilayah Sabah dan Sarawak itu akan bergabung ke Indonesia. Nah, disebabkan Sari pun tak tahu lah ini dapat statement dari mana. Disebabkan di sini pun tak ada lah ya tentang perbincangan seperti itu. Ini berita-berita hoax ini memang sekarang saya lihat makin melampau ya. Entah apa-apa saja mereka buat, itulah ya susahnya juga. Tak ada juga penyaringan daripada berita-berita hoax di Indonesia ya, bukan macam di Malaysia ya teman-teman. Di sini kita ada MC ya untuk multimedia, SKMM kan. Nah, apa-apa berita yang hoax itu boleh diambil tindakan ya. Tidak seperti itu ya, tidak boleh ya, karena itu adalah berita yang tidak betul. Kalau betul boleh saja kan. Dan juga kita pun di Indonesia pun sekarang pun saya lihat tidak baik-baik saja ya, disebabkan ada ramai pemuda-pemudi, anak muda lah ya. Indonesia itu meresahkan tinggal di negara kita sendiri. Nah, mereka itu kebanyakan berniat itu kabur dulu aja katanya gitu ya, ke luar negara, karena dilihat di negara sendiri itu ya banyak sangat lah ya susah mencari pekerjaan ya, politiknya pun juga tumpul ke atas. Kalau kita mau berpindah ke warga negaraan, kita otomatis akan memilih warga negara itu yang lebih baik daripada negara kita sebelumnya. Mungkin lah ya kalau kita mau berpindah itu kita pindah ke negara yang lebih buruk daripada negara yang sudah kita tinggali. Enak-enak sudah tinggal di Malaysia ya kan, di sini ada pekerjaan ya kan, hidup sejahtera gitu ya. Ya tak mungkin lah ya Sari rasa mau meninggalkan hal itu semuanya. Sedangkan di sini ramai orang yang mau menjadi warga negara Malaysia. Gitu ya. Dicakap lah ya, kalau ditanya dengan warga negara, sometimes mereka akan menjawab mereka tidak mau balik ya. Mereka balik pun karena di kampung halaman itu ada saudara ya, ada family, ada anak seperti itu. Tapi mereka itu merasa di Malaysia itu sejahtera ya. Jadi gitu ya teman-teman. Oke, gimana menurut kalian? Oke, nah ini juga ada yang terbaru ya teman-teman. Nah, ini baru saja, ini tentang Indonesia gelap. Mahasiswa-mahasiswi itu melakukan demo ataupun demonstration ke Istana Negara ya. Mereka itu menolak lah ya kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan rakyat ya, dibuat oleh presiden dan wakil presiden yang terbaru ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita tengok dulu beberapa video lainnya. Ini ya, mahasiswa gelar demo Indonesia gelap di depan istana. Pendusta dipuja bagaikan dewa. Oh, ini lagu Negeri Konoha. Ada lagunya ya. Di negeri Konoha pendusta dipuja bagaikan dewa. Hidup perempuan yang terus melawan. Wah, ramainya penuh ya. Indonesia gelap di Jakarta, aksi Indonesia gelap berpusat di Istana Negara ya. Oh, mulai ramai diperbincangkan. Nah, ini adalah mahasiswa ya yang berdemo. Terus kali ini yang menjadi krusial dan juga fundamental adalah isu pendidikan. Karena dengan beberapa alasannya pemerintah pusat sebegitu dengan mudahnya memangkas daripada sektor pendidikan dan juga kesehatan. Padahal daripada dua sektor tersebut menopang dan juga menjadi fondasi utama sebagai mahasiswa, sebagai manusia, kita butuh pendidikan dan juga kesehatan. Betul. Kedua hal itu yang paling utama ya. Kita buktikan kepada Bapak kepolisian hari ini bahwasannya mahasiswa
dikawal polisi juga ya. SMK jual tanah masuk polisi. Makanya tugas kalian itu hari ini adalah kita. Kalau kalian hari ini apa sih yang mau disuarakan? Oke, teman-teman mahasiswa hari ini, terutama teman-teman mahasiswa UI akan ada 1.000 orang yang bergabung daripada bersama-sama University untuk Indonesia. menuntut pemerintah kita. Di sini kita ada 5 tuntutan isu. Yang pertama terkait dengan mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi anggaran yang kiranya kurang tepat terkait dengan Impres nomor 1 tahun 2025 ini. Terus yang kedua ada terkait dengan evaluasi makan bergizi gratis yang kita melihat bahwa banyak hal-hal yang kurang tepat terkait dengan makan bergizi gratis ini. Terus yang ketiga adalah terkait dengan RUU Minerba. RUU Minerba ini kita melihat ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kampus dapat mengelola izin terkait dengan tambang. Lalu yang selanjutnya adalah kita melihat banyak sekali hal-hal yang kiranya kurang inkonsisten dari pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang ada. Itu adalah tuntutan-tuntutan yang sedang kita perjuangkan. Dan yang kelima adalah terkait dengan bagaimana tunjangan kinerja dosen dan tendik dapat dicairkan dengan semana mestinya, seperti itu. Kalau boleh tahu ini nantinya akan difokuskan atau dipusatkan kemana nanti? Oke. Masa teman-teman UI kita akan bergabung dengan masa nasional nanti bersama BEM seluruh Indonesia dan bersama Aliansi Masyarakat Sipil. Kita akan fokuskan masa ini di Sanegara. Apabila kita tidak sampai ke sana, mungkin kita akan bentuk kita tunggu. Oke nih ya, gabungan pelajar dari berbagai sekolah di kota Wamena. Oh, ini di Papua sepertinya ya, melakukan aksi demonstrasi. Oh, ini tentang makan bergizi gratis itu. Teman-teman, nah itu tadi ya aksi demo ini sebenarnya selalu lah berlaku di Indonesia ya, asal ada misalnya kebijakan-kebijakan daripada pemerintah yang dirasa kurang tepat, jadi mereka ini bersuara ya teman-teman, itu termasuk suara rakyat ya teman-teman. Jadi mereka itu yang datang ke istana, ya, mereka berharap juga ya pemerintah itu mendengar suara-suara hati mereka itu ya kan, yang tentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Dan mereka merasa lebih dihargai juga di luar negeri. Ya di sini untuk mendapatkan pekerjaan UMR aja susah. Kaget kita, hashtag kabur aja dulu menjadi viral di mana-mana, dibahas di mana-mana, dibahas di meja-meja kafe gitu ya. Jadi ini apa sih ya? Memang menurut saya ini sesuatu yang patut kita cermati. Udah banyak sekali pakar yang bicara tentang ini ya, termasuk Pak Renard Kasali. Tapi saya punya perspektif yang mungkin sedikit menambahi beliau ya. Jadi sebenarnya kabur aja dulu ini agak-agak menjadi semacam brain drain. Brain drain itu artinya itu adalah peristiwa di mana banyak orang-orang pintar itu yang tidak pulang dari luar negeri untuk ke Indonesia atau mereka kabur. Dan ini kabur aja dulu ini ekstrim banget loh. Banyak sekali anak-anak muda terutama ya umur 20-an sampai 30, 40-an itu kabur. Kenapa mereka kabur? Waduh, ini sedih ya. Anak-anak umur ini ya, milenial dan terutama Gen Z ini, mereka lebih kritis loh. Ya lebih kritis, lebih berani ngomong, lebih berani bersikap. Jangan heran anak sekarang umur belasan udah berani traveling sendiri gitu. Mereka dengan modal Google, mereka bisa kemanapun. Saya kalau keluar negeri, saya baru pulang kemarin dari Korea melihat cucu saya yang kelima gitu. Yang ngatur perjalanan kita anak saya, si Azura umurnya baru 18 tahun. Kita mau kemana, naik apa, bahasa Inggrisnya bagus, bisa bahasa Korea, modalnya cuma satu ini. Jadi menurut saya anak-anak ini kritis juga. Kadang-kadang dia protes, Pak, nggak begitu Pak. Beda dengan waktu saya kecil, jadi waktu dialog dengan bapak saya penuh dengan dogmatis, penuh dengan sesuatu yang tidak berani kita lawan.
Jadi saya tanya dengan Azura, kenapa nak anak-anak sekarang banyak keluar negeri, kabur aja dulu. Satu Pak, katanya di sini kan mereka melihat lingkungan makin rusak, kemudian situasi ekonomi yang makin sulit, situasi politik tidak pasti. Mereka melihat lah bagaimana kita semua orang-orang tua yang sedang mendapatkan amanah, bagaimana kita mengurus negara ini. Waduh, ya korupsi ada di mana-mana ya. Kemarin bayangan imigrasi ada korupsinya, semua ada. Ya, di polisi kena, di mana-mana kena. Ya, jadi menurut saya investasi banyak lari karena tidak ada kepastian hukum di sini. Peraturan demikian cepat berganti, ini jadi masalah ya. Dan mereka merasa lebih dihargai juga di luar negeri. Ya, di sini untuk mendapatkan pekerjaan UMR aja susah. Lagi rame, tagar kabur aja dulu, di mana anak muda di Indonesia ngajakin keluar negeri untuk cari kerja. Tren ini terjadi gara-gara susahnya cari kerja di Indonesia, terlalu banyak persyaratan umur, pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Ya sedangkan di luar negeri, tamatan SMA gajinya bisa sampai 2 digit. Di Indonesia, lu kuliah sampai S1, ngabisin duit puluhan sampai ratusan juta, gaji UMR yang cukup buat makan doang. Yang bahkan kalau anak muda zaman sekarang mau beli tanah atau mau beli rumah, nggak akan dapat lu kerja puluhan tahun pun. Bahkan ketika lu terima kerja, lu harus ngelewatin ujian lagi. Ujiannya lebih dari ujian cunin, di mana lu harus siap lembur, siap dipekerjakan di luar kota, siap di bawah tekanan, harus bisa senam, punya saringan, mengalahkan Akatsuki, dan memberantas korupsi. Giliran udah terima, tetap aja kalah sama orang dalam, kan Bambang. Kerja di luar negeri, selain dapat gaji yang gede, lu tuh dari pemerintah di sana dapat fasilitas kesehatan dan juga keamanan. Dan kita masyarakat sendiri belum tentu ngedapetin itu ya. Bahkan udah kerja bertahun-tahun di perusahaan tempat lu kerja, belum tentu lu dapat BPJS. Kalau udah ada kasus kayak gini, seharusnya pemerintah tuh lebih aware dan terbuka. Oh, banyak lu ternyata masyarakat kita yang pindah ke luar negeri, bahkan kerja di luar sana dibandingkan kerja di Indonesia. Nah, pemerintah bilangnya mau generasi emas. Ini generasi emas di mana? Kalau generasi emasnya malah mengabdinya di negeri orang, bukan di negeri sendiri, tau nggak? Sekarang gue tanya sama lo mending kerja di Indonesia atau kerja di luar negeri? Dan setuju atau enggak dengan tren ini? Gimana pendapat kalian? Coba komen dan share biar orang-orang lain itu tuh pejabat tuh ngeliat tentang konten ini. Oke, kabur aja dulu. Nah, ini saya pun sudah lama ya kabur ya. Oke, sampai ya Sari lihat ya beritanya ini cukup viral ya, sampai dipertanyakan lah ya orang-orang yang keluar negara itu ada ke sifat nasionalismenya ya kan, katanya tidak cinta negara, tidak cinta NKRI gitu ya. Padahal kita ini perlu kehidupan yang lebih baik, Pak, kan. Jadi lebih baik kita keluar negara, kita boleh mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kita boleh bekerja di luar negara kan. Orang-orang luar negara pun menerima kita secara baik kan. Daripada di dalam negeri ya. Susahnya mencari pekerjaan ya, banyaknya korupsi ya, pungli-pungli, premanisme. Ini Sari bukan memburukkan ya teman-teman, tapi inilah faktanya. Nah, jadi kalau untuk yang bahasan yang pertama ya, Sabah Sarawak itu mau bergabung ke Indonesia, Sari rasa tidak mungkin ya teman-teman, dikarenakan belum Sari dengar langsung lah ya statementnya ya, viral pun di Malaysia ini tak ada ya. Berita apa itu? Tak ada berita seperti itu. Oke, ini Sari mau menanyakan lah ya. Sari tahu teman-teman semuanya ini yang menonton Sari ini banyak juga yang daripada Sabah dan juga Sarawak. Tunjukkan diri Anda di ruang komen bagaimana tanggapan kalian terhadap ini ya. Oke teman-teman, so segitu saja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau ada salah daripada pengucapan yang Sari katakan, kalian boleh perbetulkan di ruang komen di bawah. Oke, see you on my next video. Bye.